Tugas OJK adalah mengatur dan mengawasi kegiatan di sektor inovasi teknologi, sektor keuangan, aset keuangan digital, dan aset cryptocurrency. Aset cryptocurrency atau Pi Network. Apakah ini yang dinamakan tanda-tandanya jalan cinta menuju Roma? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabatku di channel CCTV Sip, sorotan informasi digital aset dan cryptocurrency. Bagi yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya agar selalu menerima video-video terbaru dari kami. Pemerintah dan Komisi 11 DPR RI telah menyetujui rancangan undang-undang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau lebih dikenal dengan RUU PPSK. RUU P2SK terbaru yang telah disepakati pemerintah dan Komisi 11 DPR RI menyebutkan bahwasanya tugas OJK adalah mengatur dan mengawasi kegiatan di sektor inovasi teknologi, sektor keuangan, aset keuangan digital, dan aset cryptocurrency, sahabatku. Jadi yang dulu tugas pengawasan aset digital maupun cryptocurrency oleh BAPETI atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, tetapi sekarang diambil alih oleh OJK. Tugas OJK menjadi bertambah, yakni mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Seiring dengan penambahan tugas tersebut dalam pasal 10 RUU PPSK ditetapkan bahwa anggota Dewan Komisioner OJK atau DKOJK menjadi 11 orang. Dari saat ini hanya 9 orang. Artinya ada 2 kursi lagi yang menjabat di Dewan Komisioner OJK. Sedangkan untuk anggaran penambahan anggota Dewan Komisioner OJK itu sepenuhnya akan berasal dari APBN. Dikarenakan iuran dari lembaga jasa keuangan yang masuk ke OJK pada dasarnya memang masuk ke penerimaan negara bukan pajak atau PNPB. Pemerintah melalui Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani menangkap konsen DPR yang menginginkan percepatan informasi digital dan kemudahan serta efisiensi pada sistem keuangan, termasuk sistem pembayaran. Nah, sahabatku, bagaimana dengan nasib Pi Network? Apakah suatu saat nanti bisa menjadi alat pembayaran yang sah di Indonesia? Karena RUU P2SK juga memastikan bahwa perkembangan ke depan terkait CBDC atau Central Bank Digital Currency. Tetapi banyak pro dan kontra tentang RUU P2SK ini. Sahabatku, ada berita yang menyebutkan bahwasanya dulunya kripto itu haram, sekarang menjadi halal. Sebenarnya kripto itu, sahabatku, sudah halal dari sejak diresmikannya atau disahkannya regulasi tentang exchange resmi kripto di Indonesia. Karena sampai dengan saat ini ada 13 exchange yang resmi yang memperdagangkan aset digital cryptocurrency. Dalam aturan yang ke-11 di situ juga disinggung, sahabatku ya, tentang mengupayakan pengembalian kerugian dan keuntungan yang tidak sah. Nah, misalkan ada korban investasi bodong atau korban investasi yang melalui kerugian. Jadi ini juga akan diupayakan pengembalian kerugian. Pemain money game Ponzi ini mendapatkan angin surga, sahabatku, karena semakin berani ikut investasi bodong lagi nantinya. Mungkin ini maksud dari pemerintah adalah melindungi investor dari penipuan-penipuan investasi, sahabatku. Karena maraknya penipuan investasi di bidang digital, cryptocurrency ataupun investasi lainnya yang mengakibatkan banyaknya korban, sehingga pemerintah harus ambil langkah. Tetapi apakah penegakan hukum nantinya terhadap pelaku penipuan investasi bodong ataupun investasi legal yang resmi tetapi melakukan penipuan? Apakah negara kita akan benar-benar tegas seperti yang dilakukan oleh Amerika, Sam Bankman atau SBF
yang terkena kasus FTX kemarin di penjara 115 tahun, sahabatku. Mantap sekali. Bahkan kalau di negara luar negeri sana ada yang korupsi atau ada yang melakukan tindak penipuan investasi bodong seperti itu, hukumannya sampai hukuman mati, sahabatku. Tetapi di negara kita terkadang ini apa suaranya nih, money ya, ini sekarang itu hukum masih belum memihak kepada rakyat kecil. Semoga saja dengan contohnya kasus Bapak Sambo ini, hukum di negara kita ini mengutamakan aspek keadilan, merata, tidak memandang bulu, baik pejabat maupun masyarakat bawah. Zaman semakin berkembang, perubahan teknologi semakin pesat. Kalau negara kita tidak mengikuti dengan negara lain-lainnya, maka kita akan tertinggal. Banyaknya RUU yang dirapatkan pemerintah dengan DPR. Semoga saja nantinya ada RUU lagi yang membahas tentang sistem alat pembayaran yang sah selain rupiah digital. Apakah aset cryptocurrency atau Pi Network bisa digunakan di Indonesia langsung sebagai alat pembayaran yang sah? Tapi tentunya ini akan menjadi kontroversi atau ada yang pro dan kontra. Itu hal yang wajar. Bagaimana menurut sahabatku? Apakah ini yang dinamakan tanda-tandanya jalan cinta menuju Roma? Sukses semua buat pionir di seluruh tanah air. Semoga proyek Pi Network ini berhasil sukses. Sekian dulu video dari kami tentang wewenang OJK yang saat ini merambah ke dunia aset cryptocurrency dan sektor keuangan aset digital. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas Indonesiaku.